Ya, halo semua. Ya, jadi hari ini saya akan bagikan mengenai doktrin yang sulit dalam kekristenan ya. Sebenarnya banyak sekali doktrin yang sulit dalam kekristenan. Dan saya sendiri gini loh, dalam kekristenan sendiri itu ada yang namanya sebuah misteri dan kita sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam hal itu gitu. Doktrin-doktrin yang sulit sebenarnya ini banyak sekali yang dan kita nggak bisa menelusuri hal itu tapi kita bisa tahu hal itu gitu. Nah misalnya contoh ya doktrin yang sulit yang pertama itu yang kemarin saya bagikan mengenai penetapan Allah itu sulit ya menurut saya karena apa? Doktrin penetapan Allah tuh seperti Allah tuh berdaulat sepenuhnya sejati tetapi manusia juga bebas gitu. Ini kan seperti dua rel yang sama gitu akhirnya. Dua rel yang ini ya derajat dan berjalan bersama. Nah itu sebenarnya kok kalau kita bingung ya kenapa itu doktrin bisa begitu sebenarnya Allah itu berdaulat atau manusia itu bebas gitu. Nah kita tanyain itu ya. Nah tapi sebenarnya ada banyak tipe doktrin kayak gitu kita sebenarnya nggak mempertanyakannya atau kita juga mungkin belum mengerti sampai ke sana ya. Misalnya contoh saya kasih doktrin kristologi yang kemarin juga ada seorang yang komen ya bagian kristologi supaya tahu gitu ya. Nah kristologi itu seperti ini misalnya kristologi kita bicara dua yang sering dibilangnya dua sifat ya padahal terjemahannya dari natur itu bukan sifat tapi esensi atau hakikat yang tepatnya itu ya bukan sifat dua hakikat. Jadi Kristus tuh punya dua hakikat ya terus punya tapi dalam satu pribadi gitu punya dua hakikat dalam satu pribadi di mana Kristus itu saya harus hati-hati nih ngomongnya supaya nggak kelibet-libet supaya saudara nggak salah. Jadi dua hakikat ini dalam satu pribadi di mana dua hakikat ini sepenuhnya sejatinya adalah Allah ya di dalam ini Kristus ini dan sejatinya yang satu lagi adalah manusia. Kristus, nah ini sebenarnya semacam kayak dialektika kayak kemarin lagi ya. Kristus itu saya pakai ini ya. Kristus itu punya dua hakikat, satu pribadi. Nah ini bukan kayak gini, terus ininya dipotong segini. Jadi ada dua gini, bukan salah. Kristus itu punya ini satu pribadi yang seperti ini tapi punya dua hakikat. Jadi bukan ininya dipotong kayak gini tapi ininya jadi kayak ada dua gitu dan seutuh dua-duanya tuh utuh gitu. Kalau gitu dua pribadi dong, bukan tetap satu pribadi tapi dua hakikat. Nah banyak yang bilang ya doktrin kristologi itu lebih susah daripada doktrin Tritunggal gitu sebenarnya tapi sama-sama aja susah juga sih sebenarnya. Nah ini bukan kayak tadi nih yang saya bilang jadi Kristus punya satu pribadi ini dibagi dua gitu. Yang satu manusia 50%, ini 50%. Salah ya. Nah kayak doktrin ini ya binatur Kristus ini kan juga banyak orang salah ya. Saya jelasin dulu yang salahnya dulu deh. Yang salahnya kan banyak orang kira bahwa Yesus tuh terpecah-pecah ketika di dunia dia manusia aja. Nah kalau setelah kembali ya dia jadi Allah lagi. Sebelumnya Allah pas turun ada yang di Efesus 2 tuh Efesus 2 itu jadi Yesus mengosongkan diri jadi dia manusia aja. Itu salah ya, itu salah doktrin salah pokoknya. Yesus itu pas di dunia itu saya jawabnya singkat aja itu benar-benar manusia sejati, Allah sejati. Jadi pokoknya nggak ada pemisahan seperti itu deh, nggak ada Allah turun jadi manusia aja nggak ada deh, nggak ada seperti itu ya. Dan itu benar-benar pure dia Allah dan manusia dan emang kompleks saya bilang kompleks jadi kita ya perlu belajarnya lagi. Nah kita mau belajarin paradoksnya dulu yang sulitnya di mana sih? Kenapa sih sulit kalau dia emang Allah dan manusia kenapa sulit gitu? Nah sulitnya di sini saudara. Kalau dia punya satu pribadi dan dua hakikat berarti ada dua hakikat. Jadi Yesus tuh kapan Allah, kapan manusia ya gitu. Yesus tuh kapan pakai natur Allahnya, kapan pakai natur manusianya ya. Nah ini jadi sulit karena kita kayak nggak bisa tahu gitu. Tapi kita nggak bisa tahu begitu sama kayak yang itu ketetapan Allah dan manusia bebas ini. Lah katanya ketetapan Allah, kok tapi manusia bebas? Lo katanya manusia bebas, tapi kok punya ada ketetapan Allah. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya ada penderitaan gini ini kebebasan manusia kah yang salah karena di Wuhan itu yang
makan gak jelas gitu, jadi akhirnya ada ini virus ini, atau ketetapan Allah? Kalau ada ini pasti nggak bisa ada ini, kalau ada ini pasti nggak bisa ada ini. Nah ini sama seperti kayak doktrin Kristus ini ya. Doktrin Kristus ini juga lah, kalau Kristus Allahnya sejati, dia pasti manusianya nggak sejati. Nah ini waktu zaman Athanasius ini berantem ya, mereka berdua kayak ini bertentangan gitu, ini nggak bisa diterima, nggak logis gitu. Nah ini sebenarnya saya juga udah jelasin di video pertama ya kalau nggak salah yang masuk di sininya. Nah tapi ada lagi doktrin yang sebenarnya sulit juga dan sama tipenya begini juga. Nah kemarin juga saya baru nonton John MacArthur jelasin mengenai kedaulatan Allah dan pembebasan manusia, dan dia jelasin ke arah situ, dan oh iya saya ingat lagi ya, saya juga udah tahu ya sebelumnya, oh iya betul saya ingat lagi gitu ya, betul seperti Alkitab itu juga bukan gak jelas, bukan, tapi paradoks habis-habisan saudara. Nih saudara tahu ya, Alkitab itu kan ditulis misalnya oleh Paulus gitu kan. Alkitab itu ditulis oleh Paulus, Matius, Markus dan lain-lain sebagainya ditulis. Nah, katanya firman Allah kok ditulis oleh Paulus? Misalnya saya contoh Paulus saja. Katanya firman Allah kok ditulis oleh Paulus? Jadi, ketika Paulus nulis, itu yang tulis Paulus apa Allah? Lah, kalau Paulus yang nulis berarti namanya firman Paulus, bukan firman Allah. Oh enggak, yang tulis Allah melalui Paulus. Nah kita suka gampang jawabnya begitu ya, gampang jawaban-jawaban yang kita kira gampang gitu, kita kira udah kejawab. Tapi coba saudara bayangin ya, Paulus nulis Paulus apa Allah? Paulus Pak, tapi malah Paulus yang nulis, tapi Allah yang tulis, tapi Allah yang kendalikan. Lo nggak pernah ada. Jadi Paulus gini, tulis Allah kendalikan. Oh enggak, salah ya, doktrin Alkitab enggak begitu ya. Doktrin Alkitab tuh percaya bahwa Paulus tuh tulisnya juga bebas. Paulus enggak kayak robot dikendalikan Allah tulis, enggak, bukan. Nah itu doktrin kesurupan namanya, itu bukan doktrin Alkitab yang Paulus tuh tulisnya bebas. Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, kepada ini tulis. Nah tapi secara langsung juga Allah tulis. Loh jadi Allah yang tulis apa Paulus yang tulis? Dua-duanya. Paulus tulis, Allah juga tulis. Loh, jadi yang di tulisan ini tulisan Paulus apa tulisan Allah? Dua-duanya. Saudara lihat ya, ini paradoks banget habis-habisan ya. Nih, jadi saudara kalau bingung yang tentang ketetapan dan kehendak bebas manusia, banyak kalau bingung ini dan setelah bingung ini terus gak mau cari tahu lagi lah, gak mau belajar lagi, anggap doktrin aneh dan lain sebagainya. Loh, justru saudara gak ngerti loh doktrin Alkitab, saudara gak ngerti doktrin Kristologi, saudara gak ngerti doktrin banyak yang lainnya ya. Misalnya ya bahkan doktrin Tritunggal ada paradoks seperti itu gitu. Tritunggal juga paradoks ya, sama ya, paradoks seperti itu ya. Tritunggal kan misalnya Allah itu ini ya, ada 3 pribadi, satu hakikat. Nah, kalau Allah punya satu hakikat, harusnya dia punya satu pribadi. Kenapa dia 3 pribadi? Jadi ya, tapi ini kalau masuk ke sini lagi ntar lebih ribet lagi. Tapi saudara pikirin ini dulu deh. Tiga doktrin ini dulu yang sebenarnya sangat-sangat memusingkan banget tuh gini. Dalam arti yang pertama tadi ini sama ya ininya. Ntar kalau kita tambah boleh juga sih, Tritunggal boleh juga. Cuma misalnya kayak keadilan dan kasih itu juga paradoks loh sebenarnya. Paradoks itu yang benar-benar ini ya, paradoks itu benar-benar bertentangan, tapi itu kebenaran. Beda sama ini ya, bertentangan. Kalau bertentangan itu bertentangan aja, bukan kebenaran. Ya bertentangan. Tapi kalau paradoks itu bertentangan, tapi dua-duanya ada, dua-duanya kebenaran, dua-duanya benar real gitu. Memang demikian. Nah itu paradoks namanya. Paradoks bukan artinya yang itu ya, yang sering orang bilang ya, seakan-akan bertentangan, kelihatannya bertentangan. Bukan. Ini paradoks beneran bertentangan dan kebenarannya. Nah, tapi nggak menyalahi hukum kontradiksi, karena justru ini namanya melampaui hukum kontradiksi. Beda ya sama menyalahi. Kalau menyalahi ya memang salah, berarti kontradiksi. Bertentangan ya bertentangan, just bertentangan, beda sama paradoks. Paradoks itu ya bertentangan tapi ada kebenaran nyata dan lain sebagainya. Nah ini yang pertama tadi, ketetapan Allah, kehendak bebas manusia. Nah ini seperti kayak apa, yang mana sih? Yang mana duluan, kayak saling timpang gitu. Kayak saling mau menundukkan yang lain, tapi dua-duanya ada jalan. Saudara, saya
ini sebenarnya ngomong ketetapan yang konyol ya, cuma yang ketetapan Allah tuh kalau ini harusnya dirangkai kita pikirkan tuh dalam apa ya, misalnya soal inilah penderitaan, soal jawaban mengenai kenapa misalnya anak saya meninggal, dan tapi ini beneran anak saya meninggal dan kita butuh jawaban dan lain sebagainya. Bukan saya persoalan saya pakai baju, saya pakai headset gitu, itu benar, tapi itu pembicaranya agak konyol ya. Ini saya kutip dari seorang pembicara yang sering juga ngomong gini, dan dia juga baca Katekismus Heidelberg dan lain-lain sebagainya ya, yang juga memang pembicaraannya nggak seperti itu ya, maksudnya nggak dalam hal yang konyol seperti itulah. Penetapan Allah berarti kalau saya pegang ini ditetapkan dong, ya itu benar, tapi maksudnya buat apa lu tahu itu gitu, buat apa emang? Nggak ada fungsinya lu tahu itu. Tuh ada fungsinya kalau tahu ini gitu, ini bisa bunuh lu terus lu bener itu, nah itu baru ini yang ada hubungan dengan kehidupan ya, lebih tepatnya. Nah tadi ketetapan Allah, kehendak bebas manusia, apalagi kristologi, Allah itu benar-benar sejati manusia, benar-benar sejati Allah, ilahi. Dua-duanya ada, dua-duanya nyata. Apalagi Alkitab misalnya, Alkitab itu ini ya, Alkitab itu apa, paradoksnya apa? Kita nggak bisa bayangin, jadi Paulus tuh nulisnya gimana sih? Kalau Paulus nulis beneran, nggak dikendalikan Allah, namanya tulisan Paulus, ya kan? Tapi kalau Paulus tulis dikendalikan Allah, namanya tulisan Allah doang, bukan tulisan Paulus. Itu kayak robot. Nah, tapi masalahnya persoalan doktrin Alkitab tuh nggak gitu. Doktrin Alkitab itu tulisan Paulus dan tulisan Allah, dua-duanya nulis. Jadi yang di sini tulisan Allah setengah, Paulus setengah, bukan. Tulisan Paulus sepenuhnya, tulisan Allah sepenuhnya. Paradoks lagi. Jadi banyak ya, apa doktrin-doktrin kayak gitu tuh banyak banget ya. Saudara bisa temuin di dalam Kristenan tuh hal yang ini ya. Nah ini perbedaannya, keindahannya doktrin kekristenan ya, maksudnya kita cukup inilah rendah hati, harus rendah hati untuk apa, untuk bisa mau menerima gitu bahwa ya kemampuan kita, yang kata John MacArthur, sekecil kacang ini masa pengen tahu hal yang sebesar itu gitu. Tapi celakanya gini loh, kalau kita merendahkan diri untuk ya berarti kita nggak tahu, itu bagus ya. Tapi celakanya gini, itu nggak masuk akal, aneh, saya tolak itu loh. Kalau kamu tolak ini lebih aneh lagi, karena gitu, karena yang nggak masuk akal kamu itu bukan berarti salah gitu. Yang ini saudara, kalau ini apa, ada pembedaan ya, misalnya di bawah logika, di luar logika, sama di atas logika ya. Di bawah logika atau nggak masuk akal, kita sering bilangnya gampang, nggak masuk akal, logis, nggak masuk akal, logis, sama super logika, supra logika, di atas logika. Saudara harus bedain ya. Yang namanya nggak masuk akal ya nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya berarti beneran nggak masuk akal, ngomong ya nggak masuk akal gitu. Beda ya sama mukjizat. Kalau mukjizat itu bukan nggak masuk akal, tapi di atas akal. Di atas akal tuh bukan kita nggak bisa mikir, kita bisa mikir, tapi mikirnya kita tuh nggak sampai. Nah itu di atas akal. Tapi kalau nggak masuk akal, ngomong nggak ngerti. Nah tapi yang banyak orang salah ngerti ya, maksudnya kayak nggak masuk akal, tapi maksudnya mau ngomong yang di atas akal itu ya, ini hanya bahasa sih. Ya, tapi bahasa bukan hanya soal bahasa ya, bahasa bisa mendefinisikan sesuatu ya. Bahasa bisa memagari kita sesuatu dari segala macam kecerobohan kita ya, maksudnya. Nah ini yang namanya di atas logika itu, yaitu kayak mukjizat dan lain-lain, itu di atas logika yang kita apa ya nggak ngerti gitu maksudnya. Nah ini sekali lagi ya, dua hal ini tuh jangan ditolak gitu maksudnya. Saudara jangan maksudnya aneh lah kalau udahlah saya tarik aja yang serius dah, pokoknya mau ketetapan Allah apa kehendak bebas manusia, saya jadi Armenian habis-habisan lah, jadi Pelagian itu namanya, yang saya percaya manusia bebas aja udah, saya nggak peduli Allah kayak gimana, Pelagian itu namanya. Atau mau jadi Armenian yang di setengah-setengah, itu yang setengah-setengah 50% ya, dalam arti 50% ya, ini manusia ya punya 50%, Allah ya punya 50%. Ya saya nonton kemarin ada film apa namanya, film God kalau nggak salah namanya judulnya, saya lupa judulnya loh. Tapi pas saya langsung ketengahin, terus saya lihat ini cerita mengenai Alkitab ya. Di dalam film itu Petrus ketika yang Petrus jalan di air, kan dia jatuh tuh. Nah di dalam film itu pas Petrus jatuh, dia jatuh banget ke bawah. Nah Tuhan tuh giniin Petrus tangannya,
Nah kalau dalam Alkitab kan Petrus jatuh langsung diambil Tuhan, tarik Tuhan gitu kan. Kita taunya Alkitab gitu kan ngomong. Nah tapi saya nggak tahu ini emang sengaja dibuat penafsiran Armenian atau emang ya dia salah baca Alkitab atau gimana ya. Makanya kalau buat film jangan buat film dulu kalau sebelum baca Alkitab ya. Yang benar maksudnya. Nah itu Petrus jatuh, Tuhan beginiin. Nah si Petrusnya itu sampai tenggelam, selalu tarik tangan Tuhan gitu. Lalu Tuhan tarik gitu. Loh, ini kayak konsep Armenian habis-habisan ya maksudnya. Ini bukan soal keselamatan aja, sampai dia baca tentang Petrus bisa selamat di air itu pun ya karena dia ada usaha, dia tarik gitu. Wah kacau banget ya. Kita nggak kenal konsep itu ya. Harusnya konsep itu bukan yang ini ketetapan Allah doang, kehendak manusianya hilang, bebas. Ya itu hyper Calvinis ya dan lain sebagainya. Nah ini salah ya. Kita tuh percaya bahwa manusia itu tetap bebas. Nah tapi bebasnya bukan 50%. Ini tadi ada hyper Calvinis. Kalau jadi saudara gini, saudara nggak boleh terjebak gini. Kalau saudara cuma percaya ketetapan Allah, semuanya ketetapan Allah. Nah namanya hyper Calvinis. Nah tapi saudara percaya enggak, kehendak bebas manusia. Nah ini namanya apa? Pelagian ya. Nah Pelagian ini punya semi Pelagian. Nah saudara jangan salah ya. Nah kalau yang di sini juga bisa bilangnya ini saya ngomong lah semi Calvinis gitu maksudnya. Ketemunya di sini ya. Ini sama-sama dari sini ke sini, ini ke sini ke sini. Nah kalau dari sini ke sini namanya apa? Semi Pelagian, itu namanya Armenian. Kita sering bilang, jadi dia percaya kehendak bebas 50%, ini 50%. Ini namanya Armenian. Nah ini orang yang dari sini gerak ke sini. Nah tapi saudara yang dari sini gerak ke sini juga ada. Nah dia tetap gak percaya 100% sejati enggak. Dia tetap percaya 50%, tapi dia geraknya dari sini ke sini. Ya kita bisa bilang itu mah Armenian juga, semi Pelagian. Ya enggak, tapi mereka namainnya bukan itu. Mereka maunya dari sini, orang gua bukan Armenian kok, gua dari sini ke sini gitu. Nah dari sini ke sini itu semi Calvinis lah atau apa, ini bahasa dari saya sendiri ya. Tapi geraknya beda loh. Soalnya ini dari sini ke sini, ini dari ini ke sini gitu. Ketemunya sama 50%. Mereka percaya benar-benar ada manusia, ada Allahnya, tapi 50%. Nah yang benar sejati, yang kata orang-orang dianggap reform, dan sebenarnya bukan reform tapi Alkitab. Nah karena reform itu maksudnya adalah kembali ke Alkitab. Jadi kita namain reform gitu. Jadi saudara bukan denominasi reform doang yang benar. Saudara mau denominasi apa? Saudara karismatik. Ya udah, kalau saudara percayanya begitu sama yang sesuai Alkitab itu, ya udah saudara ya betul kembali kepada Alkitab, namanya reform. Nah saudara harus bedain pembicaraan reform denominasi dengan pembicaraan reform masuk ke etimologinya, definisi awalnya, definisi basicnya, yaitu kembali pada Alkitab. Nah yang saya pegang sebagai reform itu bukan denominasi, tapi ya ini definisi awal, definisi basicnya, yaitu kembali pada Alkitab. Saudara mau either apapun saudara gitu. Nah yang saya kadang bilang karismatik begini, Armenian begini. Nah itu yang saya bilang, itu bukan denominasinya. Saudara jangan tersinggung ketika bapak nyinggung karismatik lah. Saudara karismatik begitu bukan? Kalau saudara bukan karismatik begitu, ya udah nggak usah tersinggung. Berarti saya tuh sindirnya spirit karismatik. Ada spirit reform yang juga nggak benar. Nah ini saya ngomongin denominasi ya. Kalau denominasi tuh mau reform, mau Calvinis, mau apapun, terserah dia lah. Mau namain apa, ada namanya Yesus Kristus kalau di Korintus kan, mau golongan apa kayak. Nah itu ada spirit yang kacau tetap gitu. Golongan apapun ya. Tapi ya kita bisa lihat lah golongan ini berapa persen kacaunya, makin banyak yang kacau ya. Itu kan kita bisa lihat banget gitu makin. Jadi kan setiap golongan nggak rusaknya pasti 75% kacau. Enggak dong gitu. Ada orang yang emang sengaja kacauin orang lain, ya itu pasti banyak kacaunya. Tapi ada orang yang nggak sengaja kacau ya, dikit lah. Nah saya ngomong tuh dalam bukan denominasi tapi dalam etimologinya reform yaitu ya kembali pada Alkitab. Nah ini saudara pegang harus ketetapan Allah 100% sejati ya. Saya bilang sejati. Kehendak bebas manusia juga sejati. Nah gitu. Nah tapi saudara catat ya. Jadi kita punya kehendak bebas dalam semua hal, dan kita punya kehendak ketetapan Allah dalam semua hal, Pak. Bukan, beda. Enggak semua. Satu yang enggak, minimal banget enggak, satu. Yaitu ini. Dan satu ini akan menyoroti terus banget. Satu ini minimal keselamatan kita itu enggak ada kehendak bebas kita yang kita mau, enggak ada.
Ya, makanya yang ada video saya yang kemarin orang salah ngerti ya. Saya itu bilang keselamatan murni seperti ini ya. Ini bukan saya aspek Allah, saya nyorotin aspek Allah, dari aspek manusianya ada. Saudara Armenian loh kalau gitu, tetap aja. Gini ya, kalau keselamatan pure Allah ya, benar-benar Allah sejati, Allah sejati. Ini namanya ajaran Alkitab, saudara bisa baca ya. Di Alkitab manapun saudara baca, pasti begitu. Saudara bisa tanyain saya ayat mana aja pasti begitu. Asal saudara mau ngerti, saya pasti jawab. Tapi kalau saudara cuma mau debat yang debatnya juga nggak nonton video ini full, ngapain saya jawab saudara? Saudara aja nggak nonton saya full kok, ngapain saya baca saudara full? Itu nggak fair ya namanya. Ketika saudara nonton nggak full, terus saudara komen ngarepin saya baca full, loh nggak. Tapi kan bapak video lama, saya kan komen dikit lah. Kak, lah ini kan saya bikin lama, saya bikinnya lama juga dong. Kamu bikinnya dikit, saya bikinnya juga dikit dong. Itu nggak ada ngaruhnya ketika kamu komen dikit. Ya saya baca juga dikit aja, ngapain saya baca semuanya gitu. Nah tapi saya sebenarnya baca semua juga, cuman saya kadang-kadang nggak respect sama orang-orang yang cuman mau debat tapi nggak mau ngerti gitu. Nah itu bukan spirit belajar yang benar ya, itu sama sekali nggak benar. Nah kalau keselamatan itu pure Allah ya, keselamatan lahir baru dan karya-karya Allah, penebusan. Saudara pikir dari mana saudara bisa punya kehendak bebas? Kagak ada kekudusan dan lain sebagainya. Nah kalau kekudusan saudara mau debatin boleh. Kekudusan saya juga masih ada percaya seperti ini. Allah sejati dan manusia sejati. Manusia sejatinya ini bukan bukan gini loh. Saya mau kudus, bukan. Manusia sejati ini kayak saudara mau anggap respon juga boleh lah, boleh aja. Biar kita ketemu lah, ngomongnya boleh. Jadi kalau kekudusan misalnya, kalau keselamatan, saudara kita udah mati semua. Gimana caranya saudara orang yang mati itu mau saya beriman nggak ada gitu. Nah Pak Budi Asali dalam ini komentarnya juga dia bilang dia bertobat dari penginjilan yang lama kan, dia bilang maukah saudara percaya gitu. Itu tantangan kepada orang yang mati gitu. Orang yang mati buat apa ditantang? Orang yang mati itu nggak akan bisa hidup kalau Allah nggak menghidupi. Jadi Pak Budi asalnya sekarang udah merubah jadi bukan maukah Anda percaya, tapi percayalah pada Yesus gitu. Percayalah pada Yesus itu beda ya sama maukah kamu percaya. Maukah kamu percaya itu menginisiasikan mengdefinisikan bahwa si orang ini bisa percaya bisa enggak. Tapi kalau percayalah pada Yesus, orang ini itu nggak dikasih dua pilihan ini. Percaya pada Yesus dalam tanda kutip, kita ini cuma perbedaan kata sih, kita bisa definisikan macam-macam, kita nggak main debat definisi kata seperti ini, cuma dan ini ada bedanya tetap gitu, karena percayalah pada Yesus itu mengindikasikan kalau dia orang pilihan, dia pasti percaya pada Yesus gitu. Dia dipercayakan oleh Yesus bukan dirinya. Nah ini kalau keselamatan pure anugerah Allah ya, saya nggak bilang semua hal ini adalah begini gitu. Keselamatan tuh Allah sejati. No, manusia no sama sekali. No manusia. Nah tapi saudara jangan salah. Kalau binasa, Allah sejati membinasakan orang itu, dan manusia sejati juga mau binasa. Jadi ini kompleks ya pandangan ini saudara. Saudara nggak bisa tarik orang dari satu video terus saudara bilang oh ini orang pendapatnya begini. Saudara salah ya. Saya itu kacau ya kalau orang cuma tarik satu pendapat, satu video atau satu statement terus dia tarik habis-habisan. Wah itu berhala. Itu namanya berhala kebodohan yang ditanam dalam diri seseorang dan terus digali di dalamnya. Nah itu namanya bukan menangkal kebodohan dengan kedalaman gitu. Merintangi kedangkalan dengan kedalaman, bukan. Itu namanya menciptakan kedangkalan dengan menghidupi kedangkalan itu sendiri. Itu namanya seperti itu ya. Nah yang tadi saya bilang ya, saya percaya dalam hidup ini hampir semua ini Allah tetapkan manusia bebas, tapi kecuali keselamatan hanya Allah, lahir baru hanya Allah, kekudusan Allah dan ada manusianya. Ini sinergisme tapi yang monergisme, Allah manusia. Saya percaya gini, ini Allah 100% tetap yang membuat orang mau kudus. Nah tapi kan kekudusan bukan tanpa elu gitu, kekudusan harus tanpa elu. Oh berarti saya mau merespon ya? Bukan. Allah memberi respon supaya kamu kudus, tapi bukan tanpa lo. Yang waktu itu saya bilang ada elunya. Elunya itu karena lu partisipasi di situ, bukan karena lu mau. Itu nggak ada hubungannya lu mau sama lu nggak. Oh tapi kita dipaksa, enggak. Itu nggak pernah. Kita nggak pernah kayak dipaksa ya.
kita nggak pernah kayak dipaksa mau binasa, sama kita nggak pernah dipaksa kayak mau selamat gitu maksudnya. Nah ini Allah sejati semua. Kesucian bagaimana? Kesucian Allah juga sama, tapi ada manusianya bukan respon yang seperti itu loh, bukan yang ini kan. Nanti kan kalau orang tanya gini, manusia juga mau percaya lah, kalau manusia mau percaya manusia juga mau kudus. Ini kan orang ditarik lagi, tapi siapa dulu yang mau kudus? Allahnya dulu apa manusia dulu? Panjang kan bicaranya. Nah ini jadi orang kan nggak bisa cuman gini loh, oh pokoknya pasti ada manusianya bebasnya. Ya Allah ada, tapi manusianya ada. Orang kan nggak serta-merta cuman mau dibodohi seperti itu dong. Maksudnya orang kan langsung tarik tanya gitu. Iya, kalaupun ada Allahnya, ada manusia, siapa duluan yang mau? Gitu dong gitu. Nah kalau saudara bicara siapa duluan yang mau, lah saudara sebelum lahir aja udah ada Allah gitu. Allah tuh nenek moyang elu yang jauh-jauh banget, ngapain sih? Maksudnya lah lagi pula ya, makanya saudara ya nonton video tuh jangan sepotong-potong. Terus saudara, ini saya ada khotbah Mazmur, saya lihat view-nya dikit banget. Sayang banget ya saudara kalau mau belajar doktrin tapi nggak mau belajar eksposisi Alkitab. Ya saya ragu loh dengan ini, maksudnya dengan saudara mau belajar serius gitu. Karena ketika saya bicara keluasan doktrin gitu, saudara mau ikuti, tapi ketika saya bicara eksposisi Alkitab, saudara kayak malas nonton videonya karena eksposisi Alkitab. Maksudnya apa sih? Saudara maksudnya mau yang polemikal aja gitu ya, senang gitu kalau yang ada polemikal, tapi kalau yang beneran kita belajar gitu, kira saudara belajar dari orang yang salah, saudara mau gitu. Maksudnya salah gitu. Kita bicarain ada orang salah nih, saudara suka, tapi kira saudara belajar di Alkitab sendiri, saudara nggak mau, itu pembelajaran, cara belajar yang salah ya. Nah, saya banyak banget hari ini ngomongnya ada. Ya tadi itu ya, jadi nah ini tuh perlu dirinciin gitu loh. Maksudnya saudara nggak bisa tarik bahwa udah deh lu percayanya gimana deh, percayanya Allah doang apa manusia doang atau dua-duanya atau gimana, udah kasih tahu aja gue deh, udah kayak gitu gue pasti tahu deh semua. Enggak gitu. Nah ini kayak Alkitab tadi ya, Alkitab juga ditulis oleh manusianya 100% si Paulusnya, dan Allahnya juga 100% gitu. Sejati ya, kalau saya bilang 100% tuh bukan, enggak, angkanya persennya enggak harus 100, bisa 1000, bisa 1.000.000, tapi sejati, saya tunjuk sejatian ya. Nah Yesus juga punya ini ilahi sejati, manusia sejati, dan kita nggak bisa ini loh, pisah-pisahin ini. Dan nah tapi yang khusus tadi itu ada yang keselamatan tuh saya jujur percaya hanya Allah kok. Saudara lebih ini ya, maksud heran ya, saya ada orang-orang yang ngaku dirinya tuh reform ya. Ketika saya bilang bahwa keselamatan hanya sejati Allah, orang ini enggak, manusia harus percaya. Iya betul, manusia harus percaya. Masalahnya percaya karena apa gitu? Percaya kan karena Allah. Gimana sih? Kalau percaya karena Allah ya udah berarti bukan. Kalau percayanya karena Allah berarti bukan karena manusia dong. Nah, saudara nggak bisa ini dong, melakukan paradoks di sini. Ini namanya kontradiksi, bukan paradoks. Saudara jangan sok-sok paradoks ya. Saya mau bikin yang paradoks. Saudara bikin-bikinan endasmu gitu. Kalau ini rupamu, kalau kata Pak Tong, apa sih bikin sok-sok bikin. Maksudnya yang nggak ada lah gitu maksudnya. Yang kontradiksi kita jujur harus bilang kontradiksi. Yang paradoks kita kan nggak temuin di diri kita. Kita bikin suatu paradoks. Enggak, kita temuin di Alkitab kok paradoks gitu. Gitu ya saudara. Jadi ini doktrin yang sulit. Saudara kiranya ketika nanti ke depan saya eksposisi Alkitab, saudara juga bisa nonton ya. Jangan cuma nonton yang ini ya, yang doktrin sulit. Nanti judulnya kan saya kasih doktrin sulit, terus saudara mau nonton seneng gitu. Saudara nanti nggak bertumbuh saudara. Saudara kalau cuma tahu keluasan doktrin tapi nggak tahu kedalaman Alkitab, saudara nggak bertumbuh. Sayang sekali. Jadi anak Kristen tahu doktrin lengkap, mungkin doktrin yang benar, saya nggak bilang salah karena udah nonton video saya kan. Benar gitu, tapi nggak ngerti Alkitab bekerjanya bagaimana, nggak ngerti kehidupan ini harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah kalau seperti ini kan saya bahas kebanyakan ini ya, doktrin nggak ada kehidupan yang ini. Memang harusnya doktrin tuh nggak lepas dari kehidupan. Nah, saudara, saya ngomong juga ada kehidupannya pastinya, cuma gini loh, agak sayang kalau saudara cuma cinta doktrin tapi nggak cinta Alkitab gitu. Saya ini ya, harap saudara juga bisa nonton gitu kalau saya eksposisi Alkitab gitu. Karena coba deh, eksposisi Alkitab tuh nggak membosankan kok gitu. Yang membosankan tuh ya mungkin karena eksposisinya nggak jelas gitu. Karena abis eksposisi ngomong kemana-mana. Eksposisi Alkitab gak membosankan bagi kita yang mau percaya Alkitab seutuhnya. Bagi kita yang mau belajar Alkitab seutuhnya ya.
Ya saudara, kiranya ini bisa memberkati saudara.